Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sultan Gunung Tabur Aji Raden Muhammad Bahrul Hadi tutup usia di Rumah Sakit Umum Awe Syahrani, Samarinda. Puluhan jurnalis dari berbagai media dan organisasi di Samarinda sepakat menolak revisi Undang-Undang Pers. Petani kakao di Kabupaten Berau memiliki potensi berkembang lebih besar. Mengawali aksi dengan berjalan kaki, puluhan wartawan dari berbagai mass media dan organisasi Rabu siang mendatangi gedung DPRD Kaltim di Karangpaci, Samarinda. Tujuan mereka yakni untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pers. Para jurnalis melepas tanda pengenalnya dan meletakkannya di tanah. Itu sebagai wujud runtuhnya kebebasan pers di Indonesia jika revisi Undang-Undang Pers tersebut diberlakukan. Dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia untuk Kalimantan Timur, saat ini saya menjabat sebagai sekretaris di Kaltim. Dengan tegas, ini sudah disepakati dari pusat bahwa Undang-Undang Revisi Penyiaran ini salah satu bentuk intimidasi atau diskriminasi terhadap kita selaku jurnalis yang akan melakukan investigasi yang nyata-nyatanya ini membongkar kebohongan-kebohongan yang selama ini tersimpan rapat oleh para pembohong dan koruptor. Kita secara tegas menolak keberadaan atau rencana revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Apalagi di dalamnya mengatur tentang larangan bagi ikutan investigasi tersendiri. Kalimantan Timur ini adalah daerah yang sangat rawan sekali. Selama ini saja dengan keberadaan undang-undang yang belum direvisi saja, liputan investigasi itu sangat rawan dan bahkan kita asap kali mendapatkan intimidasi dari berbagai macam oknum yang tidak bertanggung jawab. Pers sudah diintimidasi. Betul. Kritik dikit. Para kulit tinta yang berharap bertemu dengan wakil rakyatnya tidak membuahkan hasil. Para wartawan ini hanya ditemui bagian sekretariat Dewan. Alasannya, para anggota dan pimpinan Dewan berada di luar kota. Sebenarnya kita harus bersatu karena berbicara tentang apalagi mereka mau memperjuangkan agar kita lewat undang-undang penyiaran ini. Itu bullshit. Kebetulan saya yang ada di tempat menyampaikan seperti ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf dari kami bahwa itu yang sudah seperti itu adanya, dan mungkin apabila ada aspirasi yang mau disampaikan silakan. Ditutup lagi. Para jurnalis yang melakukan aksi dengan membentangkan berbagai tulisan menentang revisi Undang-Undang Pers itu terpaksa membubarkan diri dengan perasaan kecewa. Namun mereka berjanji akan terus melakukan upaya menentang revisi tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan mengeluarkan surat edaran tentang larangan melakukan kegiatan studi tur keluar kota. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Irfan Taufik menyebut,
Alasannya karena Disdik tidak bisa menjamin keselamatan peserta didik selama dalam perjalanan. Termasuk di dalamnya tentang kelayakan kendaraan yang digunakan para pelajar. Meski melarang keluar kota, namun untuk perjalanan dalam kota, Disdik masih memberi toleransi, namun harus digelar secara sederhana. Begini, kenapa kita kemudian surat edaran itu kita keluarkan? Karena kita tidak bisa menjamin sejauh mana kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak-pihak lain yang mengatur perjalanan anak. Kadisdik tidak bisa menjamin kendaraan yang digunakan itu layak atau tidak. Supirnya punya SIM atau tidak. Sehingga lebih simpelnya adalah kita larang anak-anak kita untuk melakukan studi tour keluar kota. Lebih baik dan lebih bagus studi tour itu dilaksanakan di Balikpapan saja dengan sederhana. Meski surat edaran sudah dibuat, namun hanya bersifat imbauan dan tidak ada sanksi bagi sekolah yang tidak mematuhi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jelang penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan terus mematangkan persiapan, mulai dari penguatan sistem, termasuk jaringan internet di masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Irfan Taufik menyebut, persoalan penting pada penerimaan kali ini adalah masalah jaringan. Buruknya jaringan dikhawatirkan akan menyebabkan pendaftaran melalui daring gagal dilakukan. Tahun ini kita buat lagi, kan yang paling repot di Disdik itu adalah verifikasi jalur prestasi, legalisir piagam dan lain-lain. Kemudian kalau PPDB-nya kan nggak ada yang ke sekolah, nggak ada yang kemana-mana, di rumah aja dia daftar online. Jadi sekarang kita ada penguatan sistem, seluruh kepala sekolah sudah menandatangani kontraknya, karena ini di sekolah masing-masing penguatan sistemnya, jaringannya, mudah-mudahan itu lancar. Karena kalau itu yang down, itu yang masalah besar. Saat ini Dinas Pendidikan telah membangun sejumlah sekolah, mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Bangunan yang akan dimanfaatkan itu telah dilengkapi jaringan internet mumpuni, sehingga kendala serupa tidak akan dijumpai. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.